Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kebesaran dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi ini kita boleh bersama-sama, bersatu hati, bersama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya piala ibadah pada pagi hari ini, berkenan di hati Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengambil waktu untuk bersatu. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Gloria Patri. Dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Angkat suaramu dan bersoraklah. Kristus di bawah
akan memasuki doa syafaat pagi ini yang akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilahkan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami percaya bahwa kalau kami ada sebagaimana keberadaan kami pada saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena belas kasihan Tuhan yang telah memberikan kami tubuh yang sehat, kekuatan, bahkan kalau Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh datang bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu ketika kami boleh hadir di rumah-Mu pada pagi hari ini, kami rindu boleh menikmati ibadah ini Tuhan, melalui setiap pujian, penyembahan kami kepadamu, doa kami, bahkan firman Tuhan yang nanti kami akan merenungkan bersama. Oleh sebab itu kami mohon, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami dari segala dosa kami Tuhan, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh boleh layak di hadapan-Mu. Dan ketika kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh mendapatkan dan merasakan sukacita daripada Tuhan, bahkan boleh mengalami Tuhan secara pribadi melalui seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, urapi mereka secara khusus oleh kuat kuasa Kudus-Mu, supaya melalui pelayanan mereka ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh hadirat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, yang mereka datang dengan berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka masing-masing. Kami percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Jika ada yang berbeban berat karena berbagai persoalan keluarga, persoalan ekonomi, atau hal-hal yang lain, kami mohon Tuhan Engkau berikan mereka kelegaan, Engkau berikan mereka kekuatan dan pertolongan yang bersumber daripada Allah, sehingga melalui setiap kesulitan hidup yang mereka alami, mereka boleh melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap mereka. Khususnya kami berdoa pagi hari ini untuk ibu Nina yang sedang dalam kelemahan tubuh, sehingga anakmu tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan biarlah bilur-bilur-Mu menjamah menyembuhkan dia, sehingga boleh kembali beraktivitas dengan baik. Bahkan kami rindu minggu depan ibu Nina boleh kembali bersama-sama dengan kami dalam ibadah tempat ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat kami yang lain. Mungkin mereka juga tidak bisa hadir pada pagi hari ini, mungkin dengan berbagai hal apapun yang tengah mereka alami. Tuhan, kami rindu biarlah Engkau juga tetap memelihara mereka, dan terlebih kami rindu biarlah di waktu-waktu yang akan datang, Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati mereka untuk mau datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan gereja kami di tempat ini. Kami percaya Engkau yang akan memberkati gereja ini, sehingga setiap kami anak-anak-Mu terus boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan, dan kami boleh diberikan kesatuan hati untuk terus bekerja dan melayani Engkau bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami, terlebih di masa-masa saat ini suasana politik yang semakin memanas. Kami percaya Engkau Tuhan yang ambil alih bangsa kami. Engkau urapi berkati para pemimpin kami, sehingga dengan setiap kebijakan yang mereka ambil, bangsa kami tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tetap damai dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau berkati dari awal pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum bapak, kemudian yang kedua dibacakan oleh kaum ibu, dan selanjutnya kami persilakan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya.
Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya dan pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka, air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kanan Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Dengan kemuliaan-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai umbul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi daratan. Nafsuku akan melampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan tauhanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparan para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan bergetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat-Mu menyeberang. Engkau membawa mereka dan Engkau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan tunggannya dilemparkannya ke dalam laut. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Sama-sama kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Tetap mengangkat
Bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Siti. Kami persilakan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sunardi dengan tema Tuhan itu pahlawan perang. Kita ingin merasakan kasih Tuhan yang indah, yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, kita buka mata hati dan jiwa kita dengan sungguh-sungguh, agar kita yang bisa merasakan, menikmati firman Tuhan yang penuh kuasa hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, aku datang dan bersujud. Tempat kami persilakan kepada Bapak Sunardi. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali hari ini bisa berjumpa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan.
Kita tadi sudah membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 21. Itu bahan yang akan kita renungkan untuk pagi ini. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggali apa yang bisa kita dapat sebagai makanan rohani bagi jiwa kita sehingga iman kita bertumbuh. Pusat perhatian daripada ayat itu adalah terdapat dalam ayat 3 yang di sana dikatakan, tadi kita baca, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya, ya. Itu adalah inti nyanyian atau judul nyanyian daripada Musa. Dan kita hanya tahu isinya nyanyian. Lagunya kita nggak tahu. Waktu itu Musa menyanyikannya dengan cara apa? Apa dengan keroncong, campur sari, dangdut, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itulah isi nyanyiannya. Jadi isinya sudah indah. Apalagi saya bayangkan kalau kita bisa bahasa Ibrani, kemudian nyanyi bersama dan diiringi dengan musik, wah itu tidak tahu rasanya kayak apa ya. Tapi itulah sebuah firman yang kita renungkan hari ini, bahwa Tuhan itu pahlawan perang, ya. Tuhan itu pahlawan perang. Kata Tuhan yang dipakai itu semua diketik dengan huruf besar Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah nama daripada Tuhan yang ditunjukkan kepada Musa mulai dari Keluaran pasal yang ke-6 itu. Jadi aku adalah aku adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu biasanya kalau menurut adat istiadat orang Yahudi tidak boleh dibaca dengan Tuhan, ya. Tuhan itu adalah bahasa Indonesia terjemahan dari kata 4 huruf YHWH yang terkenal dengan istilah tetragrammaton. Nah, 4 huruf itu namanya Tuhan. Ada perintah di 10 hukum itu, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kau menyebut itu dianggap dosa. Jadi orang Yahudi kalau membaca Alkitab ketemu 4 huruf atau tetragrammaton itu bacanya bukan seperti apa yang ada di situ, tetapi dia membaca Adonai. Jadi Adonai itu artinya Tuhan. Jadi itulah Tuhan saya. Jadi nggak dibaca sembrono kayak orang model kita, karena ada orang yang sok Ibranian, ada yang menyebut oh ini nama Tuhan itu Yahweh katanya. Tapi bermacam-macam ejaan, ada yang berkata Yahweh, ada yang berkata Yahweh, ada yang berkata Yehovah, ada yang berkata Yehova. Jadi macam-macam, tapi intinya 4 huruf itu tetragrammaton itu ditambahi vokal masing-masing. Sehingga itu adalah sebuah nama khusus, nama yang kudus tidak boleh disebut. Nah, nama yang kudus itu adalah menyebut kepada Tuhan yang disembah, yang paling tinggi, yang sangat luar biasa. Bagi Musa, ia memahami siapa Tuhan itu. Tuhan adalah pahlawan perang. Ya, bagi kita kata pahlawan itu sudah tidak asing. Mungkin kita nggak ada pahlawan ya, nggak ada pahlawan perang. Pahlawan 45 nggak ada, atau pahlawan yang perang di Papua nggak ada, perang di Timur Timur nggak ada. Tapi kita semua pahlawan untuk keluarga kita masing-masing dalam mencari nafkah. Benar? Jadi kita menghidupi keluarga, menolong mereka supaya mereka mentas, dewasa dalam iman, itu adalah kepahlawanan. Di dalam nyanyian Musa itu secara singkat saya menemukan 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada kesempatan pagi ini. Tuhan itu pahlawan perang. Bagaimana ia menjadi pahlawan bagi Musa? Nomor 1, Tuhan itu mengalahkan musuhnya. Ketika dikatakan Tuhan itu mengalahkan musuhnya, setidaknya disebut 4 kali. Dalam ayat yang keempat dikatakan
kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebraun. Firaun adalah musuh. Pada waktu Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, dibawa kembali ke tanah Kanaan. Jadi Firaun dan pasukannya ditenggelamkan ke dalam laut. Itu adalah kemenangan telak, kemenangan mutlak. Anak-anak sekolah minggu sudah tahu Tuhan sudah mengalahkan dengan 10 tulah, dan ini adalah tulah yang ke-11 di mana ditenggelamkan semuanya. Kata ini, Tuhan menenggelamkan Firaun dan kereta serta perwiranya, itu enggak hanya disebut dalam ayat 4, tapi juga disebut dengan ayat 8, ayat 10, ayat 19, dan ayat 21 dalam nyanyian Miriam. Jadi kita lihat bahwa tindakan Tuhan terhadap musuhnya itu adalah mengalahkan. Terus kemudian dilengkapi di ayat yang ke-6. Tangan kananmu Tuhan mulia, karena kekuatanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi Tuhan mengalahkan musuh, menghancurkannya. Ayat 7, dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Jadi Tuhan membakar. Jadi kalau pikiran kita itu seperti ada naga besar, musuh-musuhnya sembur dengan api, mati semua. Nah itu yang menunjukkan bahwa Tuhan mengalahkan. Dalam ayat 11 juga diulangi lagi. Siapa yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Di ayat 12, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan musuh-musuhmu. Jadi apa yang dikatakan Musa itu adalah sebuah nyanyian puji-pujian yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan tidak mengampuni musuhnya sama sekali, disapu habis, dihancurkan, tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menandingi. Hebat kan Tuhan yang dikatakan Musa itu? Siapa Tuhan bagi Musa itu? Dia adalah seorang pahlawan yang betul-betul sikat habis musuh-musuhnya. Lalu yang bagian kedua, Tuhan tidak hanya bertindak dengan jelas atas musuhnya, tapi juga Tuhan menyelamatkan umatnya. Tindakannya berbeda sama sekali. Tuhan menyelamatkan umatnya. Di dalam ayat 13 dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Terhadap umatnya Tuhan menuntun, membimbing, membawa ke tempat kediaman Tuhan, ke rumah Tuhan. Tanah Kanaan milik Tuhan adalah tempat yang dikhususkan bagi umatnya. Jadi Tuhan begitu lembut, mengasihi, menyayangi, menuntun, membimbing, ya, menuntun dipegang tangannya, membimbing itu, membawanya pelan-pelan. Itu adalah tindakan yang luar biasa kepada umat yang dimiliki oleh Tuhan. Sangat berbeda dengan musuh. Lalu dalam ayat 17, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan mencangkokkan, menempelkan supaya umatnya mendapat hidup di mana? Di tempat kudus. Di tempat kudus di Yerusalem, sehingga orang bisa bersekutu dengan Tuhan sangat erat. Menuntun, membimbing, membebaskan ke dalam kediaman Tuhan, dan mencangkokkan, membangun persekutuan yang sangat hebat. Berapa lama? Dikatakan dalam ayat 18, Tuhan memerintah kekal selamanya atas Israel. Itulah tindakan Tuhan terhadap umatnya. Begitu menyayangi, begitu mengasihi,
membawanya ke tempat yang baik, memeliharanya dengan baik, dan memimpinnya kekal selama-lamanya. Kita heran dengan Tuhan yang disebut oleh Musa ini. Kepada Musa dia baik. Begitu keluar mereka di padang gurun 40 tahun, semua yang keluar mati di sana. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Anak-anak mereka diambil, dimasukkan ke Kanaan. Kemudian di tanah Kanaan mereka masih jatuh dosa lagi, dihalau pergi keluar sampai ke tanah Babel. Di sana diambil lagi, dibangunkan lagi. Jadi Tuhan itu betul-betul berjanji seperti itu. Dan ketika dia pada zaman Samuel mengatakan, aku akan menjadikan Daud sebagai dinasti yang kekal. Dari keturunannya aku akan membuat raja yang kekal. Kerajaannya akan meliputi seluruh dunia dan pemerintahnya akan terus abadi. Itu adalah Tuhan bertindak atas umatnya. Sehingga kita mengharapkan meskipun Israel hancur sekarang ini, nanti pasti keluar benih-benih Israel, keturunan Israel yang setia. Kemudian dia akan membangun dan menjadi pokok kerajaan di bumi ini. Itu adalah nubuatan yang dijanjikan. Dan akhirnya pada kitab Wahyu kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan, kecintaannya kepada umatnya, kasih setianya kepada umatnya adalah kesetiaan yang kekal. Inilah yang dinyanyikan Musa. Itulah Tuhan yang dikenal oleh Musa. Sehingga pengenalan terhadap umatnya kalau jatuh menjadi umat Tuhan itu betul-betul menggembirakan. Bisa berdosa, bisa ditolak, tetapi anak-anaknya, keturunannya masih ditunggu oleh Tuhan. Dan yang ketiga dari bagian ayat-ayat ini, kita mendapati Tuhan itu menggentarkan bangsa-bangsa. Gentar. Gentar itu semacam ketakutan yang amat sangat. Bangsa-bangsa adalah bangsa-bangsa di sekelilingnya. Manusia yang ada, manusia lainnya, manusia yang tidak termasuk bangsa pilihannya. Siapa yang digentarkan? Ayat 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mendengar tindakan Tuhan atas musuhnya, mereka pun menggigil kegentaran, menghinggapi penduduk tanah Filistin. Orang-orang Filistin, orang-orang Palestina mendengar apa yang dilakukan Tuhan terhadap Musa dan terhadap Firaun, terhadap musuh-musuhnya, mereka menggigil ketakutan. Tidak hanya takut, stres sudah luar biasa. Itu adalah bangsa paling dekat dengan Israel. Ayat 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, gempar, gemetar, menggigil, gempar, gemetar. Penduduk Edom, penduduk Moab, penduduk tanah Kanaan. Tanah yang akan direbut dan diberikan kepada Musa. Dan akhirnya ayat 16. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kedahsyatan tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Musuh-musuh bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi gentar. Tidak hanya gentar ketakutan, tapi menggigil, tetapi gempar, dan mereka mengalami ngeri dan takut. Bisa kita bayangkan tindakan Tuhan terhadap musuh dan tindakan Tuhan terhadap umat yang disayanginya. Siapa Tuhan itu bagi Musa? Tuhan itu bagi Musa adalah pahlawan perang. Siapa Tuhan itu bagi Musa? Tuhan itu membela Musa, membela bangsanya, menyelamatkan bangsanya, menuntun, membimbing, membawa ke tempat yang paling menyenangkan. Siapakah Tuhan itu menurut Musa? Dalam nyanyian itu dikatakan dia menggentarkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Memang di hati Musa dan di banyak orang Israel mengakui bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Inilah berita yang ingin disampaikan Musa kepada kita hari ini.
bahwa Tuhan itu pahlawan perang. Siapa Tuhan bagi kita? Demikian juga kalau kita mempelajari bagian saat ini, mengapa Musa membuat nyanyian? Ini nyanyian sangat terkenal yang namanya nyanyian khusus keluaran dari Mesir. Sering dibangkitkan nyanyian ini di dalam kitab Mazmur, sering menjadi pokoknya, bahkan ada kitab Mazmur yang dikarang oleh Musa. Kemudian juga dibangkitkan oleh nabi-nabi. Nabi-nabi kalau berkhotbah supaya memanggil orang Israel kembali, mereka menunjuk kepada peristiwa sejarah yang ada pada bagian itu. Jadi menurut Musa mengapa dinyanyikan? Setidaknya Musa mengajak bangsa Israel untuk apa? Mengingat, memasmurkan, dan menyanyikan kepahlawanan Tuhan dalam pertolongannya. Karena ketika orang mengingat, memasmurkan, dan menyanyikan, itu akan membangkitkan iman yang lemah. Kalau orang Israel mulai goncang, mulai kalah, mulai tidak merasa nyaman, dikalahkan oleh musuhnya, mereka mengingat peristiwa itu, mengingat nyanyian Musa, mengingat puji-pujian yang dibangkitkan Musa, imannya kuat kembali. Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Kalau kita baca kitab Maleakhi, kitab terakhir, sesama orang percaya mengatakan Tuhan di pihak kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan membela kita. Nah, kata-kata itu adalah menguatkan iman yang lemah dan memberi harapan. Ketika mereka dibuang di tanah Babel, dibuang di tanah Asyur, dia punya harapan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan mengumpulkan semua umatnya dari barat, timur, utara, selatan. Tidak ada yang bisa menahan, dan dia akan membawanya kembali. Jadi membuat nyanyian atas pertolongan Tuhan itu akan membuat kita teringat. Mengingat itu adalah sebuah kejadian yang dipikirkan oleh kita. Kita kan senang mengadakan peringatan, ya enggak? Baru saja hari Selasa yang lalu kita mengingat sesuatu. Apa itu? Di sini ada gambarnya Valentine, hari kasih sayang. Mengapa kita mengingat hari kasih sayang? Bukankah kita sudah gak sayang-sayangan lagi? Supaya membangkitkan memori, mengingatnya. Ulang tahun pernikahan yang sudah menikah, itu adalah menjadi tanggal sakral, tanggal penyatuan. Singkirkan semuanya, duduk berdua. Mengapa diingat? Ulang tahun juga gitu, selalu dipestakan. Selamat panjang umur. Mengapa dipestakan? Karena itu ketika diingat, maka iman kita yang lemah menjadi kuat. Hubungan suami istri yang lemah menjadi kuat. Hubungan orang tua dengan anak yang mulai meredup menjadi kuat. Jadi ternyata mengingat peristiwa pertolongan Tuhan yang dahsyat, itu akan menguatkan iman kita dan membuat pengharapan dalam hidup kita. Itulah harapannya Musa ketika dinyanyikan. Nyanyian itu dinyanyikan oleh bangsa itu. Terbukti Maryam dan para wanita menyanyikannya dengan isi yang sama. Dia menginginkan keturunan, anak cucunya menyanyikan nyanyian yang sama. Dan orang-orang Israel sampai yang jauh sekalipun menyanyikan nyanyian itu. Sebab kalau sesuatu diwujudkan dalam nyanyian, kita pasti gampang ingat. Betul kan? Sepanjang jalan kenangan. Ada yang suka lagu itu? Nah, mengapa lagu itu gampang diingat? Karena itu berbentuk sebuah nyanyian, sehingga boleh mengingat orang yang punya kenangan di sepanjang jalan itu, bangkit lagi imannya dan kuat lagi pengharapannya bahwa kita pernah mengalami sesuatu yang indah. Dan memasmurkan, karena Musa memberi judul ini bukan hanya nyanyian tapi mazmur untuk mengingat Tuhan. Mazmur itu apa? Mazmur itu adalah semacam mengingat, tapi juga tidak dilakukan, tidak paten lagunya. Jadi Bapak Ibu bisa bermazmur dengan mengingat perkara-perkara pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Bermazmur itu memuji Tuhan, tapi tidak pakai notasi, tidak pakai musik. Ia mengatakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau baik. Dan bergaya-gaya dikit, dinyanyikan campur sari, dinyanyikan dangdut dan semacam itu bermazmur. Sehingga bermazmur itu mengungkapkan hati, memuji nama Tuhan sekarpe dewe, semaunya hatinya. Dan itu biasanya adalah cara orang untuk membuat berkesan, menguat di dalam diri kita pertolongan itu. Dan yang ketiga, menyanyikan. Jelas nyanyian itu adalah lagu diiringi dengan musik, ada not-notnya, ada temponya, yang orang mengenangnya sebagai puji-pujian. Jadi kalau kita melakukan pertolongan-pertolongan Tuhan dengan mengingat, memazmurkan dan menyanyikan, maka iman kita kuat. Maka harapan kita selalu muncul. Kita nggak akan pernah putus asa. Demikianlah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelajaran pokok dari kitab Keluaran pasal 15 ini. Kalau Tuhan itu pahlawan perang bagi Musa, berarti Musa memiliki pengalaman yang baik dengan Tuhan. Apa yang telah dilakukan Tuhan dalam menyelamatkan dia, diingat, dimazmurkan, dinyanyikan. Ketika menyanyikan itu, imannya kuat, harapannya pun kuat. Demikian juga apakah Bapak Ibu pernah ditolong oleh Tuhan Yesus? Siapakah Tuhan Yesus menurut saudara? Apakah dia seorang nabi besar, seorang pembuat mujizat di mana-mana, mengusir setan, menyembuhkan berbagai macam penyakit, seorang yang membuat gempar pada permulaan abad di mana-mana, dia yang menggoncangkan kerajaan Romawi begitu saja? Adakah siapa Tuhan Yesus menurut saya? Saya sudah 42 tahun mengikut Tuhan Yesus. Dari saya remaja, saya memutuskan, saya membuka hati, berdoa menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat. Saya hidup di antara orang-orang yang Muslim. Bapak saya dukun, mbah saya dukun, dan saya keturunan dukun karena sudah diwariskan menjadi dukun. Dan di sana orang lebih senang melihat saya menjadi penjahat, tukang mencuri, tukang bikin onar, daripada saya jadi orang Kristen. Jadi ketika saya jadi orang Kristen, banyak sekali tantangan. Berat sekali. Teman-teman saya menjauhi, keluarga menjauhi. Bahkan mereka menyebut rumah saya itu kampung Kristen, karena nggak ada orang Kristen di situ. Tapi saya bertahan terus. Begitu selesai LTA, saya ambil sekolah teologi. Kemudian sekolah teologi saya bisa melayani. Saya tidak hebat dalam melayani, merangkak dari kecil, merangkak dari rendah, penuh iman, penuh perjuangan. Tapi saya tahu Tuhan yang menyelamatkan saya. Jiwa saya telah diselamatkan. Saya diberikan pengharapan, saya diberikan iman, sehingga saya bertahan terus sampai sekarang ini. Bahkan sekarang ini saya mencapai sebuah keyakinan, hidup, bekerja, memberi buah, mati untung. Itu adalah komitmen yang saya jalani sekarang ini. Hati saya sudah sampai di situ, sehingga saya bisa menyaksikan kalau saya mengingat, saya memazmurkan, saya menyanyikan siapa Tuhan Yesus, hati saya yang sedih, yang berat, yang bergumul pun saya punya harapan. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Saya percaya Bapak Ibu pernah punya hubungan khusus dengan Tuhan Yesus, setidak-tidaknya pada waktu percaya kepada Tuhan Yesus. Atau kalau Bapak Ibumu sudah orang percaya, engkau pasti punya sejarah perjalanan iman di mana Tuhan menolong. Jadi kalau kita mengingat peristiwa besar yang ditolongkan Tuhan, apakah dari bencana, dari sakit penyakit, diselamatkan dari bencana ekonomi, dari sesuatu yang mustahil terjadi tiba-tiba ditolong, kita mengingat itu semua, kita memazmurkan Tuhan, kita menyanyikannya kepada Tuhan, itu akan menguatkan iman yang lemah.
Selalu, haleluya, saya teringat. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya tidak ada apa-apanya. Demikianlah maksud Musa. Jadi pelajaran terpentingnya, siapa Tuhan itu bagi Musa, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga terus-menerus diingat. Jangan kita berpikir, wah Tuhan perang, Tuhan penghancur, Tuhan yang sadis, Tuhan yang membunuh semua manusia yang ada di situ. Seolah-olah Tuhan itu haus darah. Itu kata orang-orang yang belajar perjanjian lama. Mereka belajarnya menempatkan diri sebagai hakim, sehingga tindakan Tuhan dihakimi. Tapi kalau kita belajar apa Tuhan itu, siapa Tuhan itu bagi Musa, maka iman kita dikuatkan. Ya. Itu adalah pelajaran yang sangat indah yang kita dapat dari Musa. Dan kita perlu mengingatnya, memazmurkan, menyanyikan pertolongan Tuhan atas kita. Karena Yesus diberikan kepada kita sebagai juru selamat dari dosa-dosa kita. Yesus tidak akan berperang mengalahkan musuh kayak Tuhan dalam perjanjian lama. Karena Yesus berkata, kasihlah sesamamu manusia. Bahkan musuhmu saja kasihi dia. Kalau musuhmu butuh pertolongan, tolonglah dia. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Yesus tidak akan berperang. Jadi kalau saudara berperang, jangan harap dalam nama Yesus bunuh kau. Allah, bukan Allah. Allah Maha Besar, Yesus Maha Besar, kalahkan. Gak ada. Tetapi perjuangan kita adalah perjuangan melawan dosa. Hidup lama, kedagingan, kuasa nafsu yang membelenggu. Yesus jadi pahlawan kita. Kalau kita bisa mengingat tindakan Tuhan dalam hidup kita, maka iman kita segar. Kita orang yang penuh dengan harapan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu percaya? Pelajaran yang kedua, apa yang dikatakan Musa adalah perang. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Apakah sekarang kita masih butuh pahlawan? Apakah sekarang kita masih perang? Kalau kita perang, kita lawannya siapa? Senjatanya apa? Dan bagaimana perang yang kita jalankan? Banyak orang Kristen gak sadar kalau kita sekarang ini lagi berperang. Ya, kita gak membunuh seperti Musa, tetapi peperangan kita berbeda dengan peperangan Musa. Saya mengajak membuka di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ya. Efesus pasal yang ke-6, apa bisa dicari, ditampilkan? Kalau enggak kita baca dari WA kita saja, dari HP kita, dari Alkitab kita. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Oke, kalau ketemu kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Ketemu? Belum, cari, enggak apa-apa, santai. Tadi dimatikan ya, karena perintahnya dimatikan HP-nya. Siapa yang bawa HP dimatikan, ngeri ya. Oke, udah ketemu? Mestinya dikasih mode pesawat saja supaya enggak berbunyi. Atau datanya dimatikan, jadi masih bisa berfungsi untuk potret, untuk baca Alkitab ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di dalam kitab Efesus 6 ayat 11 ini dikatakan bahwa kita masih berperang. Berperang melawan siapa? Melawan iblis. Ayat 11. Ada 11 melawan siapa?
melawan pemerintah-pemerintahan iblis, melawan penguasa-penguasa iblis, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang mengatakan firman Tuhan, tapi kita nggak merasa kita sedang berperang, kita merasa nyaman. Tetapi padahal kita lihat bahwa peperangan itu dahsyat. Semua yang disebut iblis, roh jahat, penghulu, penguasa yang ada di udara, itu nggak bisa kita lihat dengan mata, nggak bisa kita kenali. Senjatanya bukan tombak, bukan bedil. Tapi apa senjatanya? Dikatakan ayat yang ke-11, melawan tipu muslihat. Peperangan kita melawan tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah kebohongan. Tipu muslihat itu berita sekarang adalah hoax. Jadi peperangan kita sekarang ini peperangan yang dahsyat, musuh tidak kelihatan, senjatanya juga tidak kelihatan. Kalau saudara kena tipu, itu artinya saudara nggak sadar kalau ditipu. Kalau sadar ditipu, pasti bisa menghadapi. Tapi karena rayuan, karena tipuan, karena kebohongan, maka kita jatuh. Berapa orang yang sudah jatuh karena tipu muslihat, senjata iblis diarahkan kepada kita. Itu adalah membuat orang Kristen tiba-tiba rusak rohaninya, hancur rohaninya, tidak punya semangat lagi, tidak punya iman lagi, tidak punya harapan lagi. Kenapa? Karena jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Apakah tipu muslihat iblis itu yang paling utama? Seperti permulaan Alkitab dikatakan bahwa iblis yang berbentuk ular itu menyerang Hawa dengan kata-kata, pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Hawa berkata, tidak. Hanya satu pohon yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Lalu iblis berkata, tidak, kalau kamu memakannya bukan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau melanggar perintah Allah, kamu menjadi seperti Allah. Kalau kamu melanggar perintah Allah, kamu menjadi Allah. Kamu menjadi Tuhan atas dirimu sendiri. Jadi berkuasa, mengatur segalanya seperti itu. Itulah tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita melawan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita menjadi seperti Tuhan. Kita berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah inti tipu muslihat. Kemudian dipakai dalam berbagai bentuk. Masa depan, pekerjaan, kenikmatan, benar dan salah. Di dalam segala perkara yang kita temui setiap hari ada tipu muslihatnya. Tipu muslihatnya itu dengan tujuan mengikat kita supaya kita hidup terpisah dari Tuhan, supaya kita hidup mengendalikan diri sendiri entah jalan kemana saja. Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak yang biasanya memasang rambutnya dengan cat warna-warni dan telinganya ditindik, membawa cuk di perempatan. Mereka dengan gembira menyanyi-nyanyi di sana dan mengacungkan tangannya, hanya mendapatkan Rp1.000. Tapi kelihatan mereka bebas, gembira sekali, nongkrong di sana, malam tidur di emperan. Mereka bisa melakukan apa saja, merokok ya boleh, mau melakukan apa ya boleh. Apakah itu orang yang bebas? Apakah itu orang yang berkuasa atas dirinya sendiri? Tidak mau tunduk kepada orang tua, tidak mau tunduk kepada pemerintah, nggak mau tunduk kepada peraturan. Pokoknya yang penting aku bebas, hidup semuanya sendiri. Pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu mendapat uang, itu merasa bebas. Tapi yang paling sedih kalau malam. Orang-orang pulang ke rumahnya yang hangat. Di sana ada bisa mandi, ganti baju, ada makanan yang tersedia, bisa memakannya. Kemudian capek istirahat, ada tempat tidur yang empuk. Itu kita. Jadi kalau sore habis bekerja kemanapun, pulang ke rumah ada tujuannya. Mereka itu kalau sore pulang ke rumah yang mana?
Jadi di hati mereka akan terus mengembara, tidak ada tempat. Itulah gambaran di mana orang menjadi seperti Allah bagi dirinya sendiri. Jadi itu tipu muslihat iblis. Dan itu ditipukan kepada kita dalam berbagai hal. Sehingga kita menjadi pemberontak, orang yang tidak taat, orang yang terus melawan dengan segala sesuatu yang ada yang mapan. Apalagi mendengarkan perkara rohani, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, telinga kita langsung ditutup, mata kita langsung diberi beban di ujung-ujung hitupnya itu ya, hitup itu bulu matanya itu langsung gini ya, terasa ya. Jadi iblis gak akan membiarkan kita untuk apa? Terima firman Tuhan. Pelajaran yang kedua ialah bahwa kita berperang. Peperangan kita lebih dahsyat daripada musuh. Karena musuh tidak kelihatan, karena senjata tidak kelihatan, dan musuhnya itu banyak sekali. Apakah kita membutuhkan pahlawan? Sangat butuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya, aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh penolong, roh yang membantu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan tinggal dalam hatimu selama-lamanya. Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Itulah pahlawan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kalau kita orang percaya bisa hidup benar bersama dengan Roh Kudus, minta bimbingan Roh Kudus dengan mengatakan, Roh Kudus, hari ini apa yang harus saya lakukan? Saya akan melakukan ini dan ini dalam rencana saya, tapi saya sadar bahwa musuh begitu besar, saya tidak bisa melihat. Lindungi saya, pimpin saya, berikan kekuatan kepada saya. Kita akan menikmati pertolongan Tuhan dengan dahsyat. Jadi apakah kita butuh pahlawan? Butuh. Siapa pahlawannya? Tuhan Yesus. Dia enggak datang ke dalam dunia tapi mengutus Roh Kudusnya supaya kita bisa mengalami kemenangan. Itulah pelajaran yang penting. Saya dua saja. Kalau kita bisa menjalankan, maka iman kita segar. Yang pertama, mengingat perbuatan Tuhan, memazmurkan perbuatan Tuhan, menyanyikan perbuatan Tuhan atas hidup saya. Saya mengenal siapa Tuhanku dan apa yang dilakukan Tuhanku. Kita lakukan itu, iman kita segar, harapan kita di masa depan terus terpancang kepada Yesus menuju kepada kemenangan. Yang kedua adalah peperangan rohani. Kita berperang melawan iblis, melawan penguasa, melawan penghulu dunia. Senjatanya adalah tipu muslihat, sehingga kita harus minta pertolongan Roh Kudus dan harus waspada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Biarlah firman Tuhan pagi ini menginspirasi hidup kita bahwa Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Yesus itu pahlawan kita, juru selamat kita. Yesus itu namanya. Terpujilah nama Tuhan dan diberkati Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Kami sudah mengenang nyanyian Musa bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Kami tidak berperang seperti Musa, dan kami bukan bagian dari orang Israel, tapi kami orang percaya. Kami orang yang mengiring Yesus, yang percaya kepada Yesus. Yesuslah pahlawan kami, Yesuslah Tuhan kami, Yesuslah juru selamat kami. Tuhan, kami rindu membawa umat-Mu ini semuanya untuk selalu mengingat, selalu memazmurkan, selalu merenungkan, menyanyikan perbuatan besar Tuhan dalam hidup ini, sehingga iman anak-anak-Mu terus dibangkitkan, pengharapannya terus dikokohkan. Demikian juga kami sadar hari ini bahwa kami masih hidup di dalam peperangan. Tapi peperangan kami adalah peperangan yang berbeda, karena melawan iblis dan seluruh anak buahnya. Dan senjata mereka adalah tipu muslihat.
Tuhan beri kekuatan kami untuk mengenali tipu muslihat iblis dalam hidup kami, yang terutama kami diajak untuk meninggalkan Engkau, untuk menjadikan diri kami Tuhan bagi diri kami sendiri. Tolonglah Tuhan, itu memang nampak hebat, tetapi sebenarnya kami kesasar, kami tidak punya harapan, tidak punya rumah, tidak punya tujuan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berjanji kepada kami bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak percaya kepada Dia. Dan Engkau berjanji pergi menyiapkan rumah di rumah Bapa bagi kami. Dan kalau Engkau sudah siap akan menjemput kami, membawa kami supaya bersekutu dengan-Mu. Itulah harapan kami yang besar, itulah ambisi kami, itulah keinginan kami. Biarlah Tuhan tolong kepada kami semua, hiburkan kepada kami semua, terutama anak-anak-Mu yang sudah merasa capek dengan kehidupan ini, yang merasa sudah mulai hidup ini tidak menyenangkan lagi, tidak menggairahkan lagi. Biarlah Tuhan masa depan kami yang menjadi kehidupan yang menggairahkan iman kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman, dan kami menyerahkan sekali lagi hamba-hamba-Mu di tempat ini, baik itu Ibu Lucy, Pak Hadi, Bu Rita, dan seluruh majelis yang ada di sini. Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk menghiburkan umat-Mu, sehingga pekerjaan Tuhan di sini berjalan, iman anak-anak-Mu dibangunkan, dan kami dikuatkan untuk menjalani dunia ini, melewati semua tantangan-tantangannya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, demikian ucapan syukur dan doa kami, dan kami menerima firman-Mu dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan dulu. Pujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini sudah terberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sunardi yang sudah menjabarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji sekalian, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Untuk warta gereja, untuk pelayanan minggu depan tanggal 26 Februari 2023, liturgis Ibu Henis, doa syafaat Jose Luciawati, doa syukur Ibu Kamisah, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Leni. Untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu jam 9 pagi hari ini, kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sunarti yang pagi ini boleh menjabarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Dan pagi ini dengan hormat kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu dan rombongan. Dari mana Ibu? Oh, dari Jakarta. Terima kasih pagi ini boleh bersama-sama bergabung menyembah Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel sambil memberikan salam jauh. Kebaktian selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu.